嗯，oke，好的，都能听清楚是吧？Suara saya bisa kedengaran jelas ya。好，同学们，大家下午好，欢迎大家参加今天的回答问题节目。Ya, teman-teman, selamat mengikuti program menjawab hari ini. 大家都好吗？Apa kabar teman-teman semua？Oke，大家可以在评论区和我交谈呀，teman-teman boleh membalas di kolom chat。大家今天在哪儿？在公司还是在家里呢？大家都过得好吗？Ya，apa kabar teman-teman semua？好，今天呢，如果大家有问题的话，可以写在评论区呀。Teman-teman kalau ada pertanyaan hari ini, teman-teman silakan boleh ditulis di kolom chat ya. Sambil saya bacakan dulu teman-teman yang sudah hadir. Sebelumnya saya akan share screen dulu ya. Hmm. Oke, sambil saya bacakan dulu chattingan dari teman-teman ya yang sudah hadir hari ini. Eh, ada Pak Amin, 老师下午好. Oke, ketikan xiaohao-nya udah benar ya, Pak. Oke, jelas ya. Oke, suara saya jelas. Terus ada Ibu Katarina juga. Oke, jelas ya. Terus ada Bu Regita, ada Bu Ratna juga, Bu Dila yang sudah hadir ya. Bu Ratna, xiaohao, 老师, ni hao, xiaohao. Terus ada juga Ibu Lina ya, 老师清楚 jelas ya, ada Ibu Mira jelas, Ibu Lili jelas ya. Terus ada Ibu Katarina Xiaohao 老师班长. Oke, ketikannya udah benar ya Bu. Ada juga Bu Lili ya, ketikan Hanyu pinginnya udah benar juga. Xiaohao 老师, kemudian Bu Ratna, 我很好. Ya, saya sangat baik ya. Oke, ini ada ketikan dari Pak Andreas. Saya bacain dulu ya teman-teman ya. 晚上好，老师，最近过得怎么样？谢谢您吧，我最近过得很好。你的海外假期过得怎么样？海外假期过得很愉快呀。Liburannya bagaimana? Kata Pak Andreas ya. Saya melewatinya dengan sangat menyenangkan, Pak. Ya, 过得很愉快，愉快 itu menyenangkan ya, happy. Sama dengan 快乐, sama ya. Oke, terus 你去了世界的哪个地方？我去了欧洲，呀，saya ke Eropa Pak，去米兰，意大利呀，saya ke Italia Pak。Oke, terus 我希望您度过了一个愉快，ini ya Pak Andreas ketik di bawah ya，愉快而充满乐趣的假期。谢谢您，愿你的那个所说的，我就是过得很愉快呀。apa yang Bapak doakan ya saya memang melewatinya dengan sangat menyenangkan ya. 再来是 ini kalimat pertama ya teman-teman ya. Terus kemudian kalimat kedua, 老师，我开始尝试通过练习来学习中文。开始 mulai ya, 尝试 itu mencoba, 通过练习, lewat latihan, 来学中文, belajar bahasa Mandarin. Oke, jadi Bapak maksudnya belajar bahasa Mandarin dan mencoba berlatih gitu ya. Oke, baik, 很好。Terus kalimat berikutnya，我希望我每天都能说中文，可惜我没有人可以交谈。就是没有对象可以交谈是吧？念一下您自己造的句，nggak apa-apa. Jadi kalau Bapak merasa pengen ngobrol bahasa Mandarin, tapi sementara belum ada
partner untuk ngomong, jangan jadikan itu jadi berhenti gitu ya. Bagi teman-teman yang misalnya pengen banget, tapi misalnya, oh saya belum punya nih teman ngomong. Nah, teman ngomong ini kan hal yang nggak bisa kita kontrol. Nggak apa-apa, memang belum ada. Nah, tapi jangan membuat hal tersebut memberhentikan teman-teman untuk latihan. Itu maksud saya. Jadi gimana dong kalau gitu? Tadi yang saya jawab adalah tetap aja, tetap dilanjutkan latihannya ya. Jadi kalau berhenti itu akan turun sebenarnya levelnya ya. Jadi kalau misalnya udah bikin tiap hari konsisten, tapi saya belum ketemu nih partner ngomong. Nah, itu jangan dijadikan faktor untuk memberhentikan, tapi kita lihat sisi lain atau cari cara lain gitu ya. Karena saya percaya itu hanya salah satu apa ya faktor, tapi masih ada faktor yang lain. Contoh, tadi yang saya bilang adalah Bapak tetap bikin aja kalimat, misal sehari 2-3 kalimat. Ya, itu udah bagus banget loh, sehari 2-3 kalimat. Terus bacain aja kalimatnya, seolah-olah kita ngomong, nggak apa-apa. Tapi bacanya keluar suara ya, jangan di dalam hati, jangan. Nah, itu salah satu aja. Karena gini, kalau menunggu ada teman untuk ngomong dan tidak dimulai dengan kalimat, itu nggak mulai-mulai. Ya, jadi maksud saya gini, nggak apa-apa, itu faktor yang di luar kontrol kita biarin dulu, tapi kita berlatih yang kita bisa lakukan. Nanti ada waktu yang matang gitu ya, artinya waktu yang tepat kita ketemu orang yang bisa kita ajak ngobrol, kita sudah siap. Jadi sebenarnya itu persiapan yang perlu teman-teman lakukan ya. Jadi sama kalau misalnya teman-teman ada kondisi yang sama dengan Pak Andreas, saya berharap tidak berhenti karena tidak ada teman ngomong ya. Karena saya lihat banyak kan berhenti di situ. Jadi fokusnya ke situ, sedangkan hal itu tidak bisa kita ubah, benar nggak? Nah, jadi maksud saya oke, ya itu salah satu faktor, tapi kita alihkan pandangan ke apa satu sisi lagi yang kita bisa lakukan, yaitu konsisten tiap hari kalau bisa bikin kalimat-kalimat baru yang sederhana-sederhana, tapi dibacain ya, dibacain keluar suara, persis kayak misalnya saya bacain kalimatnya Pak Andres kayak gitu, ya, kayak gitu dah. Terus kalau misalnya, langsung saya kalau mau ngecek kalimat saya benar apa salah, hari ini di program tanya jawab itulah salah satu kesempatannya menurut saya. Misal teman-teman ragu, saya udah bikin kalimat gini, tapi ragu ya ini benar nggak ya? Kalau salah kan saya salah terus. Ya udah, cross checknya di program menjawab. Saya rasa itu cukup oke gitu ya. Salah satu fasilitas dan cara teman-teman bisa meningkatkan terus ya. Itu sih pesan saya ya Pak. Jadi fokusnya dialihkan aja gitu ya. Karena kalau kita berfokus di situ nggak akan selesai, bener nggak? Sekarang kita mau cari orang yang native mau ngomong sama kita, sedangkan mungkin kita belum bisa. Apakah dia mau? Belum tentu dia mau, benar? Ya, jadi teman-teman balik lagi fokus ke bagian yang kita bisa lakukan ya. Semoga saran saya tadi membantu teman-teman semua. Oke, saya lanjut lagi ya. Jadi ini sama jawaban saya untuk Pak Andreas ya.所以您把那个集中力呢转向你自己能做的事情，集中力 fokus ya, fokusnya di apa diarahkan ke bagian yang Bapak bisa lakukan ya. Itu saran dari saya. Kemudian lanjut kalimat berikutnya, 我们的印度尼西亚社区教会里大部分都是印尼华人，可惜没有人会说中文啊，没关系，这个也是不是在我们的掌握之中ya. Jadi kata Pak Andreas di dalam komunitas gereja yang orang Indonesia di dalamnya juga banyak orang keturunan Tionghoa gitu ya Pak ya. Tapi sayangnya juga banyak orang tidak bisa bahasa Mandarin. Iya, saya paham ya. Ini sebenarnya kita bilang ya lingkungan ya. Seperti yang tadi saya bilang, nggak apa-apa. Itu salah satu faktor. Tapi kitanya yang perlu konsisten. Kenapa saya berani ngomong gitu? Karena saya sebenarnya nggak ada lingkungan tuh diajakin ngomong. Cuma guru saya doang, ya kan? Tapi waktu itu saya konsisten tiap hari tuh saya berlatih. Saya berlatih, habis itu saya bikin kalimat simple, selesai kelas, saya ambil waktu untuk berani ngomong sama beliau. Ya, dengan deg-degan gitu ya. Saya tahu rasanya gimana. Tapi karena saya deg-degan, saya lewatin deg-degannya, akhirnya saya pede. Nah, itu nanti.
ketika nanti benar-benar teman-teman ketemu gitu ya. Makanya saya bilang waktu yang matang itu akan ada, kesempatan itu akan ada. Tapi kitanya perlu persiapan. Kalau waktu itu datang, kita nggak siap, nggak bisa ngomong apapun. Itu ya. Jadi teman-teman coba alihkan fokus. Itu dari saya ya Pak untuk menjawab kalimat Bapak. Kalimatnya udah benar Pak. Tapi ya itu ya saran dari saya. Semoga teman-teman cocok ya. Oke, lanjut kalimat berikutnya. 所以最终我还是没有机会在日常生活中练习中文。谢谢老师. Ya, jadi kalimat keempat dari Pak Andreas adalah beliau menyimpulkan, jadi akhirnya saya tetap tidak punya kesempatan di dalam kehidupan sehari-hari saya untuk berbicara bahasa Mandarin gitu ya, berlatih berbicara bahasa Mandarin. Iya, Pak, saya paham ya. Tapi percaya sama saya, teman-teman. Hari ini teman-teman yang hadir, yang dengerin saya rasa kendalanya semua sama, adalah tidak ada orang yang diajak ngomong. Tapi nggak apa-apa, teman-teman percaya sama saya ya. Saya nggak ngulang kata-kata saya tadi, tapi teman-teman konsisten. Konsisten, persiapkan diri. Konsisten, persiapkan diri. eh Kalau teman-temannya sudah matang, ketemu orang yang pas, atau nanti mana tahu ketemu saya, ya nggak? Nah, kalau ketemu saya berharap teman-teman ngomong bahasa Mandarin. Itu saatnya teman-teman bisa keluarin semua yang selama ini konsisten lakukan. Ya, jadi ketika ketemu saya artinya sudah siap bisa saya ajak ngomong bahasa Mandarin gitu ya. Oke ya, Pak Andreas juga ya. Semoga suatu saat kita semua bisa ketemu ya. Oke, 好，谢谢您的分享. Terima kasih untuk sharingnya Pak Andreas ya. Untuk kalimatnya udah bagus kok Pak ya. Jadi terus lanjutin aja konsisten sehari kalimatnya pendek-pendek nggak apa-apa kok, it's okay. Yang penting dua hal, dibaca keluar suara itu satu, yang kedua bacanya sesuai nada, jadi disiplinnya jangan ya sudahlah pokoknya baca, jangan kalau gitu nanti nggak dapat nada yang bagus. Kalau mau nada yang bagus sekalian satu paket dibaca dengan nada yang benar, itu maksud saya. Jadi dua ya. Satu, bacanya keluar suara supaya sekalian telinga sama otak kita tuh nyerap, denger. Itu satu. Yang kedua, eh bacanya sesuai nada. Jadi bukan asal-asal. Jangan. Kalau gitu nanti nggak dapat juga. Sayang. Mulai lagi dari awal gitu ya. Nah, itu saja dua saran dari saya kalau teman-teman bisa konsisten. Pasti ada hasil, percaya sama saya ya. Oke, dan buktikan sendiri juga ya. Kalau saya percaya aja nggak cukup gitu ya. Karena saya udah buktiin teman-teman ya. Ah, jadi kadang-kadang kita terlalu fokus ke faktor luar yang kita tidak bisa kontrol. Contohnya, yang tadi ya, kita nggak ada lingkungan, kita nggak ada teman ngomong. Iya, iya, itu kenyataan, bener, tidak bisa dipungkiri. Tapi yang tadi saya bilang adalah kitanya ke dalam dulu, ke dalam ya persiapan diri kita juga, gitu ya. Jadi seperti saya ya, saya perjalanan saya ya teman-teman kalau tahu perjalanan saya dari SMA kelas 1 saya mulai ngajar, belajarnya dari SMP kelas 1 itu saya mumpuk berapa tahun latihnya sama lausnya saya gitu ya, tapi nggak ada lingkungan yang bisa aja ngomong, papa mama juga nggak bisa gitu, nggak ada yang bisa kok. Tapi saya mumpuk sampai akhirnya saya ke Jakarta gitu ya, ikut lomba bahasa Mandarin dulu ada namanya Hanyu Qiao. Terus ikut lomba pidato di universitas di mana saya bukan jurusan bahasa Mandarin. Itu kok bisa gitu? Karena udah numpuk. Jadi udah persiapan sebenarnya ya. Kayak gitu. Jadi saya berani ngomong gitu karena saya sudah lalui gitu ya. Semoga membantu ya dan memberikan semangat juga buat teman-teman semua. Jadi saya paham tidak ada lingkungan, tapi kitanya dulu gitu ya. Oke, lanjut ya, Bu Ratna. 在家里老师 di rumah ya Bu ya. Oke, 好的. Ini ketikanya udah benar. Lanjut. Ada Bu Lina. 老师我很好在家里 ya. Oke, ketikannya udah benar juga Bu. Ya, teman-teman kalau setuju dan merasa iya ya, kayaknya persiapan dari dalam teman-teman boleh lakukan ya. Karena kalau fokus keluar yang dimana nggak ada teman ngomong, nggak bakal selesai kendala kita, ya kan? Ya, jadi yuk kita sama-sama lihatnya ke
solusi apa yang saya bisa lakukan saat ini ya. Oke, Bu Rosela, 老师下午好. Bedanya ken dengan ken. Oke, ken dengan ken ya. Jadi ini pertanyaan Bu Rosela tentang huruf Mandarin. Eh, oke, sepertinya tab saya agak error ya. Sebentar, coba saya tulis lagi. Oh, oke, sudah aman. Ken dan ken, ya ini keduanya bacanya sama teman-teman. Nada satu. Ken yang ini adalah ikut. Dia bisa ikut, bisa juga dengan. Dengan tuh maksudnya dan ya. Ya, jadi ada dua arti, boleh ikut, boleh dengan atau dan tergantung konteks kalimat. Satu lagi yang ken ini adalah akar. Bacanya sama ya, nada satu teman-teman. Nah, ini yang saya senang dari bahasa Mandarin, mungkin saya sering ngomong di mana ada namanya pusho. Ini adalah, kan bentuknya begini teman-teman. Ini sebenarnya dari cu, apa itu cu? Cu itu adalah kaki. Ti zu qiu, masih ingat? Ti zu qiu, ti zu qiu, ti zu qiu. Jadi apa? Bola, menendang bola kaki ya, zu qiu. Saya tulis di bawah ya. Zu qiu. Ini bola kaki. Nah, kalau udah kayak gini berarti rata-rata, saya nggak bilang 100% ya. Yang sampingnya yang saya bulatin pakai biru, ini rata-rata berhubungan dengan kaki. Contoh ikut, ikut itu ngikutin pakai kaki ya, dengan dan ya, kayak gitu. Nah, sedangkan yang sampingnya satu lagi, saya ganti warna ya teman-teman ya, ganti warna oranye. Sedangkan yang satu lagi, yang warna oranye yang saya ringkari, itu adalah mu. Nah, ini mungkin teman-teman sudah banyak kenal. Mu itu adalah kayu, mu zipang, mu zipang, puso. Jadi bagian inti dari satu huruf, ya. Nah, di mana kayu? Nah, kayu berhubungan kan semua akar gitu, maksudnya, ya. Jadi bedanya di situ, Bu. Sehingga kalau Bu Rosela kenalin ini gampang untuk mengasosiasi artinya. Oh, ini sama-sama bacanya ken, tapi saya tahu ini kennya ikut, kennya ikut. Nah, kalau satu lagi ken yang artinya akar, ya, akar tanaman, ya. Terus misalnya kayak kita bilang berakar dalam arti konotasi, misalnya contoh, 嗯，我们的根, jadi sorry, ada satu kata-kata kayak gini. Ini saya boleh next ya, nanti saya balik lagi ya. Misalnya ada orang kadang-kadang dia pakai kata gini, woman, ken, ken akar dalam arti tanaman, tapi akar di sini artinya asal usulnya kita. Jadi kayak contoh misalnya kita orang mana, misal contoh lah saya orang Hokkien ya keturunan keberapa, terus nenek moyangnya ada di daerah Fujian Sheng segala macam. Nah itu namanya Xunken, mencari akar. Jadi kadang-kadang ada orang tuh lagi cari apa nenek moyangnya itu atau keturunan-keturunan di atasnya itu misal ke China kayak gitu ya. Nah, jadi nanti teman-teman kalau dengar misal woman the ken, kennya di sini bukan akar tanaman tapi asal usul. Jadi dia ada dua arti ya dengan huruf yang sama. Tapi sama-sama memang mempunyai makna akar, sumber atau asal usul gitu ya. Oke, silakan saya balik ke sini kalau teman-teman mau screenshot yang halaman pertama. Ya, itu bedanya Bu Rosela ya. Jadi semoga membantu ya. Dengan kita melihat hurufnya, kita jadi tahu oh ini. Jadi sebenarnya kalau nggak nulis pun nggak masalah ya, karena dengan ketik dia keluar hurufnya. Oke, 再来是 berikutnya ada Ibu Chunrong. 你好，蔡老师，去国外旅游有好经历给我们听听好吗？哦，说一下我的经历是吧？可以，可以。其实去欧洲，我觉得啊，我觉得就是开我们的眼界呀。Jadi sambil saya translate ya. Jadi menurut saya
bersyukur ya ke Eropa ini free trip dari perusahaan. Saya bersyukur ya bisa dapat kesempatan ini gitu ya, reward dari perusahaan dan saya bisa membuka mata. Sebenarnya ini kali kedua ya. 2015的时候我去过一次了。Jadi Milan ini kali kedua saya ke sana ya. 2015 itu saya sudah pernah sekali. Itu juga dapat free trip dari perusahaan. Jadi free trip perusahaan kan tiap tahun ada ya. Nah, kali ini dia ngulang lagi Milan. Jadi 上一次我也是去过意大利啊，所以这是第二次呀。Ini kali kedua saya ke Milan ke kota yang sama. 所以我真的觉得很幸运呀，beruntung dan bersyukur juga，也很感恩。那我的经历就是，我觉得开开眼界，开开眼界就是 buka mata ya, buka mata，saya belajar lagi gitu ya。我觉得我学了很多东西。Jadi walaupun berarti 9 tahun lalu ya atau 10 tahun ya 9 tahun lalu ya 2015. 2015saya pergi, terus sekarang pergi lagi, menurut saya ya saya tetap belajar ya。我觉得我学了很多东西。欧洲人的生活方式真的跟我们不一样，对吧？Jadi cara hidupnya orang Eropa sama kita sudah pasti berbeda ya。他们的生活水平也跟我们不一样，生活水平itu standar hidup juga berbeda。呀，然后他们也是，就是很先进呀，pastinya mereka maju 呀。然后大家知道吗？我刚好去的时候是周末，所以米兰呢真的很多很多人，所以太挤了ya. Jadi teman-teman pas saya di sana itu juga weekend ya, ketemunya Sabtu Minggu. Jadi kebayang ya, itu rame banget. Jadi benar-benar jalan tuh udah nggak bisa lewat ya，很挤都apa sesak呀。然后还有什么？欧洲可能大家去呢，就是去买东西，对吗？去购物，购物都买东西，购物itu adalah bahasa yang lebih kita bilang bahasa tata bahasa。kalau 买东西 kan bahasa sehari-hari 呀。我看到很多人去了欧洲，去米兰都是去买东西，所以周末特别特别热闹ya. Jadi weekend tuh rame banget karena mereka kayaknya dari kota-kota lain tuh beli barang ke situ ya belanja。还有有关食品呢，有关食品，jadi apa tentang makanan gitu ya。说坦白的，我还是不习惯呀。Jadi ngomong jujurnya saya belum terbiasa ya。因为它跟我们真的差的太多了，karena berbeda jauh ya dengan kita ya。大家可能了解我说的这一些，mungkin teman-teman juga paham ya makanan yang saya maksud itu。我似乎呢在那儿没有吃到米饭呀，jadi 似乎就是 hampir gitu ya nggak ada nasinya。Jadi memang nggak dibawa ke restoran Chinese, tapi nggak apa-apa teman-teman nggak perlu khawatir ada restoran Chinese food ada, cuma memang kita nggak dibawa ke situ。就是公司呢让我们体验了意大利亚人的生活，然后他们的特色食品。Jadi memang perusahaan mau kita tuh rasain kehidupan orang Itali, terus makanan khasnya mereka ya。jadi seperti itu。所以我不说不好吃，只是我不习惯gitu ya. Saya nggak bilang tidak enak, tapi saya tidak terbiasa. Karena bagi mereka itu pasti enak, bener ya teman-teman ya. 所以我觉得就是因为我不习惯ya karena saya belum terbiasa。kalau kita merasa makanan Indonesia enak，因为我们习惯了，对吧？karena kita terbiasa，然后我觉得印尼的菜多样化。多样化呀。Jadi masakan Indonesia itu 多样化 itu beraneka ragam，然后那个味道也就是特别的浓ya。Kalau rasanya kita itu lebih uh, kenceng gitu ya, lebih kenceng itu maksudnya lebih berasa. Nah, 他们就比较淡，mereka tuh lebih hambar。然后他们没有辣椒呀，mungkin teman-teman tahu ya mereka juga tidak ada sambal seperti itu。
然后他们的特色食品应该大家都知道，意大利就是披萨呀，pizzanya mereka yang terkenal，然后意大利面我都尝过呀，semuanya itu saya cicipin。还有什么？没有了，还有拍照，kemudian foto-foto 呀，拍照这些就是我去那儿的经历。所以我觉得还是一句话，非常幸运，非常感恩呀。Masih kata-kata yang sama ya, beruntung sekali dan bersyukur. Saya punya kesempatan itu ya, bisa melihat lagi kota Milan yang kedua kali. 还有也很庆幸呀，bersyukur lagi，我们的航班很顺利就是抵达了Indonesia gitu ya. Jadi penerbangan kita juga lancar, bisa sampai ke Indonesia lagi ya. 虽然天气不太好在飞机上也就是不太稳呀，di atas pesawat juga goyang gitu ya，不太稳都 tidak stabil，但是我们还是很顺利的，还算起来很顺利呀。Jadi boleh dianggap lancar ya, aman sampai di Indonesia。搭了大概16个小时呀，kira-kira 16 jam ya, di luar dari apa transit。transit itu 转机呀，除了转机以外，大概有16个小时的航班ya, 16 jam penerbangan ya di luar dari transit. Jadi kebayang ya, luar biasa. OK，Ibu春荣，这是我能给大家分享的我去欧洲的这个经历gitu ya. Jadi tadi Ibu Chunrung tanya saya boleh nggak bagikan pengalaman saya jalan-jalan itu dari saya ya sambil saya translate supaya teman-teman paham. Oh iya lagi ngomongin ini gitu. Oke, 再来是 berikutnya ya Ibu Katarina。我还好，你呢？天气很热，对，我也还好。对啊，天气很热。然后欧洲呢，就是意大利现在的天气，它是从春天要转到那个夏天。Jadi dia peralihan musim dari musim semi mau ke musim panas 所以每天呢都是会有下雨呀。Jadi setiap hari itu ada hujan。所以他们的天气预报真的很准。Jadi mereka itu punya perkiraan cuaca itu sangat tepat gitu ya. Tiap hari itu perlu bawa payung ya. 哦，所以我们每天出去都会带雨伞，因为每天呢几乎都是会下雨下雨就下很长的时间。Kalau turun hujan itu udah hujannya lama gitu ya baru berhenti，kayak gitu ya。那我们这边就是要转热了ya Hanji kita udah mau masuk ke musim kemarau ya sebenarnya udah mulai ke panas kayak gitu ya kayak kita ya oke baik berikutnya Pak Andreas 所以我通过对着镜子说话来练习。Oke,那个很好。Jadi kata Pak Andreas, oh ini berarti ketinggalan ya dari kalimat di atas ya Pak. Jadi kata Pak Andreas ya, ini barusan saya baca ya Pak. Katanya Pak Andreas berlatih lewat di depan cermin. Nah itu oke Pak. Di depan cermin nggak apa-apa, oke. Yang penting keluar suara ya Pak. Ngomongnya keluar suara, terus bacanya sesuai nada. Kalau merasa, kayaknya nadanya salah deh. Ya sudah, lihat dulu gitu ya. Nah kayak gitu ya. Jadi boleh kok di depan cermin, is oke. Nggak masalah. Yang penting persiapan ini ya. Ya, jadi kita benar-benar full di dalam numpuk dulu persiapan. Percaya sama saya, 我们的时机会到的。时机 itu waktu yang tepat ya. Waktu yang tepat akan tiba, teman-teman ketemu orang yang bisa ngomong, ya sudah, tinggal dikeluarin ya. 不客气吧，Andreas 呀，谢谢老师的建议，不客气。OK，再来是OK，ada Bu Regita ya. Langsung berhenti. Berhenti maksudnya gimana ya? Ini mungkin tadi ya kali ya. Oke, nggak apa-apa ya. Ada Ibu Fonga wawasan. Hmm, baik, nggak apa-apa ya. Lanjut ya. Terus ada Ibu Cai Tauin juga sudah hadir ya. 下午好，蔡老师，下午好，Ibu. Ibu Chunrong, 不客气. Ya, terus ada Ibu Cai Tauin, 谢谢老师.
分享呀，sharingnya ya, terima kasih katanya. 好，不客气。oh tadi berhenti suaranya, ya mungkin sinyal kali ya. Mm-mm-mm. Oke, 没事没事 ya nggak apa-apa. Lanjut, Bu Sylvia，蔡老师，祝贺所取得的成功，这样你就可以从去欧洲获得奖金。Oh, oke. Sisi Ibu Sylvia, sisi Ninda 祝贺 ya. Terima kasih buat ucapannya. Ya, jadi ini memang reward trip dari perusahaan ya. 所以我还是觉得很幸运的呀. Jadi bersyukur sekali. 再来是 berikutnya ada Ibu Lina ya. 老师，您去欧洲一定很想 ya, 是啊，很想 Galen ya. Kangen sama Galen kata Bu Lina ya. Ini kalimatnya udah benar Bu ya. 您去欧洲一定很想 Galen. Kalau mau tambahin 的时候 boleh ya. 您在欧洲的时候 boleh. Itu juga boleh ya. 一定很想 Galen. Jadi pada saat Anda di Eropa pasti sangat kangen Galen ya. Boleh tambahin 的时候. Tapi kalimatnya ini juga oke. Nah, terus lanjut berikutnya. Oh iya, Dokter Evelyn ya, Lausri yang kemarin no, saya belum sempat Bu, saya belum sempat nonton ya, sorry ya, nanti saya nonton ya dari link yang dikirim ya, yang no. Tapi memang saya lihat tulisannya no yang saya tulis, yang kemarin saya tulis di sesi sebelumnya no yang artinya janji ya. Ha-ha. Cuman saya masih belum nonton ya, jadi saya perlu nonton dulu apakah itu no yang artinya janji atau dia sebenarnya memang manggilnya begitu ya. Ini saya apa utang dulu ya sampai minggu depan nanti saya preview dulu linknya belum sempat kepegang sama sekali ya 真的很抱歉 sorry banget oke terus udah semuanya ya berarti ini semua saya sudah kejawab ya sebentar oke baik kalau gitu 大家也跟我分享，大家放假的时候做了些什么，有没有在家里练习或者复习呢？Teman-teman juga berbagi dengan saya, boleh. Maksudnya 放假的时候, kan kita ada libur gitu ya, libur nggak ada kelas. Nah, 大家有没有在家里复习或者练习呢？Teman-teman mungkin ada yang berlatih atau mengulang kembali di rumah, mungkin. Sambil saya tulisin mungkin kosakata yang tadi ya, kan tadi fokus ngomong, jadi Eropa. Eropa itu adalah 欧洲itu Eropa ya. 欧洲也是很大，太大了ya, juga masih gede banget ya. 欧洲 Eropa. O OU ya. Tapi kalau misalnya yang tempatnya Pak Andreas itu Aujo. Jadi ini spellingannya jangan kebalik ya. Kalau tempatnya Pak Andreas yang Australia itu Aujo. Ini Zhou artinya benua teman-teman ya. Jadi biasa kita bilang si Aujo cukup artinya ke Eropa. Kalau ke Australia eh Aujo. Oh, nada 4 ya. Kalau O nada 1. Benua Australia. Jadi beda dikit. Satu O, satu Au. Ya, Autalia, Aujo, benua Australia. Kalau Ojo, benua Eropa. 然后再来是什么？意大利啊，呀，意大利 bawah banget. Saya geser dulu ya. Italia. Ini mungkin nama-nama negara. Teman-teman bisa tambahin kosakata ya. Itali. Itali boleh atau Italia juga boleh. Ini cuman apa namanya translatean ya. Tapi memang dia akui internasional. Kalau teman-teman ketik begini orang paham ya. Itali, ya, Italia atau tanpa ia boleh Itali.
Itali, Italia. Ini ya, sama. Terus apa lagi ya tadi ya? Italia. 意大利太大了，然后我去的是米兰，米兰tuh nama kota ya, nama kotanya. Dia masih ada banyak kota-kota yang lain. Ini oke, sudah selesai. Saya boleh next. Ini Zhou ada satu ya, takutnya agak nyaru teman-teman bingung. Zhou ada satu. Oke, 好了吗？意大利呀。Oke, nama satu lagi Milan. Dulu saya bikin berita ya. Dulu masih kerja di stasiun TV. Saya suka dapat saya apa suka ketik Milan Zhuangzhou. Jadi banyak banget fashion show yang ada di Milan. Nah, pas ke sana waktu tahun 2015 saya merasa iya ya, dulu yang saya bikin di berita, sekarang sayanya di sini gitu ya. Jadi 不可思议itu apa ya? Kayak nggak percaya itu jadi kenyataan gitu ya. Dulu kan pas kerja di stasiun TV saya translate berita, suka ngambil juga berita luar gitu ya, kita translate ke bahasa Mandarin, terus ada mereka tuh suka ada fashion show. Nah, kita suka bilang Milan时装周itu Fashion Week gitu ya. Nah, ini Milan, kota Milan. Jadi memang si Milannya terkenal memang kota fashion ya. Makanya weekend saya lihat, ih rame banget ya. Oh, Ojo ya, oke oke. Ini ya. Nah, silakan di screenshot sambil saya bacain lagi. Ya, buka Dokter Evelyn. Nanti saya lihat ya. Benar-benar saya belum lihat linknya, jadi saya belum bisa jawab. Tapi minggu depan ya, saya jawab ya. eh Dokter Evelyn suka film usia ya. Saya hampir jarang nonton ya sekarang ya. Karena nggak keburu nonton film Usha sambil latihan pendengaran Laoshi. Oh iya bagus bagus. Jadi nggak apa-apa mau nonton film mau lagu itu silakan karena cocokin sama seneng aja. Jadi biar enjoy ya. Kalau menurut saya nggak perlu harus nonton, nggak perlu harus ini nggak sesuai sama teman-teman aja. Kalau yang suka nyanyi dengerin lagu juga nggak masalah ya. Jadi nontonnya subtitlenya Inggris, tapi terjemahannya agak ngaco, makanya latihan denger. Oh iya iya iya, translatannya kadang-kadang kan mereka tuh sekilasnya ya, jadi kayak garis besarnya. Yang penting oh orang audiens paham gitu ya. Ya nggak apa-apa. Nanti ya, nanti saya lihat ya. Oke, terus ada Bulina di bawahnya. 老师大约左右和差不多有什么区别？oke, ada sedikit perbedaan sih, lebih ke posisi, Bu. Ini sudah selesai, saya boleh next. Oke, Ojo sudah ya, 不可思议. Oke, sebentar. Kalau gitu, ini saya next ya. Oke, saya tulis dulu 不可思议, baru saya jelasin yang pertanyaan Bu Lina ya, jadi biar sepaket. 不可思议. Hmm. 不可思议 itu amazed banget gitu ya, nggak percaya itu terjadi, itu nama 不可思议 ya, SI, dia nggak pakai H ya, 不可, ke-nya pakai KE ya, Bu Sylvia ya, jadi kita bilang, boleh bilang amazing banget gitu, atau tidak percaya itu jadi kenyataan, seolah nggak percaya gitu ya, tidak percaya itu jadi kenyataan ya, 不可思议. Oke, nah sekarang kita akan jawab pertanyaan dari Bu Lina ya. Em, Sambil teman-teman screenshot dulu, mungkin saya ambil halaman baru aja. Halo, Ma, sudah? Kalau sudah, nanti oke, kita lanjut ya. Nah, sekarang pertanyaan Bu Lina
adalah 大约，对吗？大约, iya ini semua artinya kira-kira. Cuman posisinya Bu, sebentar ya, 大约 kira-kira. Terus ada lagi 左右 gitu ya. Ah, 左右. Ini juga kira-kira. Nanti saya kasih contoh. Terus apa lagi? 差不多 itu kurang lebih. Ya, bisa kira-kira. Tapi penggunaannya ya, saya tulis dulu ya, Bu. 差不多 ini lebih kurang lebih atau hampir. Hmm, oke. Nah, sekarang kita bahas 大约. 大约 itu biasanya di depan. 大约大约2个小时左右. Jadi mereka tuh bisa barengan, yang ini sama yang ini. Ya, saya bikin di belakang ya. Jadi misalnya contoh kita bilang 大约2个小时左右. 2个小时. Kalau 老师 saya nggak mau pakai 左右 boleh nggak? Boleh. Sudah satu kalimat sudah, maksudnya sudah oke ya. Jadi 大约2个小时. Misalnya teman-teman tanya saya, 老师, 我们上课的时间多长呢? Oh, misalnya contoh hari ini kita kelas khusus, jadi saya bilang, oh, 大约2个小时 Pak. Mungkin apa kira-kira 2 jam gitu ya. 2个小时, 小时 ini jam, hours. 2 ya. 大约 di sini kira-kira. Jadi posisi si 大约 biasa di depan. Kayak gini sudah oke. Tapi kalau misalnya saya mau lengkap, 老师, 大约2个小时左右. Boleh nggak? Boleh. Jadi lengkap. Depannya 大约, belakangnya 左右. Ya, itu silakan dicatat. Terus, 再来是 2个小时左右. Jadi contoh nggak mau pakai depan. Boleh nggak? Boleh. 2个小时左右. 等一下, bentar. Baterai saya lowbat. 等一下. Eh, Oke, saya lanjut ya. Tadi sampai di sini. 2个小时左右. Boleh. Jadi tanpa depan juga nggak masalah ya. Jadi bukan harus sepasang gitu, bukan. 2个小时左右. 2 jam. Kira-kira 2 jam. Jadi 左右nya ditaruh di belakang. Ini oke, ini oke. Kalau mau lengkap dua-duanya dipasang boleh juga. Dua-duanya berarti depan iya, belakang iya. Itu dua-duanya oke, nggak masalah. Ya, terus kemudian 差不多 itu kurang lebih. Ya, kira-kira juga ya, hampir gitu ya. Nah, 差不多 itu di depan posisinya. Jadi 差不多2个小时. Juga ada orang ngomongnya gitu. Boleh sih, boleh ya. Jadi 差不多 itu posisinya depan. 差不多, 差不多, terus 2个小时. Itu juga boleh, Bu. Jadi perbedaannya lebih ke posisi ya. Kalau misalnya beda yang arti sih enggak. 差不多. Cuman arti si 差不多 dia punya yang lain. Sebentar ya. Ini saya tulis dulu. Jadi satu-satu biar nggak bingung. 差不多2个小时. Jadi misal, 老师, 你从你家到公司大概多长时间呢? 老师, dari rumahmu ke kantor kira-kira berapa lama ya gitu. Terus saya bisa bilang, oh, 大约2个小时, 2个小时左右吧. Ya, kira-kira 2 jam.
atau pakai 大约2个小时 gitu ya atau 差不多2个小时 ya kurang lebih 2 jam. Ini semua konteksnya sama. Di sini mereka sinonim ya. Cuman posisinya 差不多 itu di depan. Nah, sekarang terus tambahan lagi ya, yang tadi saya nggak tulis, saya teman-teman perlu catat, 大约2个小时左右. 大约 sama 左右 boleh bareng. Itu, silakan dicatat ya. 差不多nya sendiri. Dia tidak gabung sama yang lain. Jadi dia nggak 差不多2个小时左右. Ada juga sih, tapi ya udah 差不多2个小时 cukup. Juga udah cukup. Nah, sekarang yang saya mau bahas, 差不多nya itu dipakai di konteks lain. Jadi di sini dia kan artinya hampir atau kira-kira gitu ya, sama nih. Nah, tapi kalau di konteks lain misalnya, Pak Andreas nih, 最近好吗? Pak Andreas, akhir-akhir ini apa kabar? Terus orangnya mungkin dia cuma mau jawab simple, dia bilang, 差不多,差不多,老师. Nah, di situ itu artinya apa, teman-teman? Kalau dia jawab begitu ke saya, misalnya saya lagi tanya kabarnya Pak Andreas, terus dia bilang, 差不多,老师. Ya, kurang lebih lah gitu ya. Kurang lebihnya di situ artinya apa, teman-teman? Iya, lumayan. Lumayan tuh artinya ya so-so lah, oke lah gitu ya. Ada Ibu Lisa, ya. Ya, jadi maksud saya nanti kalau ketemu lagi konteksnya caputuo gitu ya. Oh, itu berarti bukan kira-kira, tapi lumayan gitu ya. Lumayan tuh artinya oke lah ya. Ya stabil ya, tidak ada yang spesial ya caputuo. Oke sih. Nah, itu satu. Terus nanti kalau misalnya saya tanya Ibu Cai Taoyin, 你觉得这儿的东西怎么样？这儿的东西misalnya makanan di sini enak gak atau barang-barang di sini gimana? Terus dia jawabnya umum gitu ya. Umum tuh maksudnya general. Jadi akan bilang oke, 老师差不多 gitu. Jadi itu umum. Jawaban yang umum yang dimana kita itu tidak terlalu ngejudge oke, tidak terlalu ngejudge nggak oke gitu ya. 差不多 gitu. Jadi teman-teman tahu bahwa oh 差不多 itu maksudnya oh lumayan gitu ya. Nah, 不错 lumayan sama. Jadi dia ada konteks yang lain ya. Lumayan bagus ya. Caputo seperti itu. Jadi boleh berbagai konteks ya. Nggak cuma kabar, nggak cuma makanan, nggak cuma baju ya. Gitu. Oke, ini halaman 2, halaman 3 tadi ada yang belum. Silakan. Ya, 不可思议. Jadi sebenarnya kayak dulu saya nggak pernah berpikir bisa ke Eropa sih teman-teman ya. Tapi sejak di pekerjaan yang sekarang, saya sudah beberapa kali ya ke kota yang berbeda ya, yaitu saya merasa kok bisa gitu ya jadi kenyataannya. Tapi ya, bersyukur banget ya gitu ya. Itu namanya 不可思议. Benar-benar nggak pernah kepikiran ya. Uh, Dulu aja saya orang daerah yang naik pesawat itu aja adalah hal yang menurut saya hal yang mahal gitu ya. Kayak maksudnya bisa ke Jakarta aja itu udah sesuatu yang mewah menurut saya ya. Jadi benar-benar nggak pernah kebayangkan. Tapi kalau teman-teman ke Eropa, 我建议大家去 Swiss ya. Swiss 真的很美. Ya, Swiss saya pernah sekali ya, itu benar-benar indah banget. Kalau Swiss bisa target untuk liburan keluarga ya, itu bagus sekali ya. Oke, eh, ini sudah selesai. Ada lagi yang ketinggalan? Berarti Bu Lina ini semua kejawab ya. Jadi Taye sama Caputo, cuman Caputonya saya tegasin tambahin konteks yang lain ya. Oke, lanjut lagi. Coba ya, saya baca dulu ya. Hmm, Tadi Bu Lina udah, terus ini di bawahnya. Saya ulang di atas ya, biar adil ya. Jadi yang masuk duluan, tetap saya jawab duluan. eh Dokter Evelyn, Lausnya di film Usia yang sekarang saya nonton, Kasimnya ada manggil Huangti-nya Tajia. Tajia bukan artinya sekalian ya. Oke. Ini jujur saya nggak berani jawab. Jadi gini, saya perlu nonton, baru saya paham. Karena bahasanya berarti bukan yang umum dipakai ya. Kayak kita sehari-hari yang kita bahas itu bukan berarti ya. Kalau gitu nanti saya nonton dulu ya, baru saya jawab ya. Jadi takutnya saya jawab ini tapi bukan gitu. Karena konteksnya beda.
Kecuali dia bahasa sehari-hari, kayak teman-teman nanya, saya langsung, oh ya bahasa sehari-hari gitu ya. Oke ya, nanti ya, saya hold dulu ya berarti ya. Terus lanjut, ada Bu Nani, 对不起，我迟到了。没关系Bu,还是有时间的, masih ada waktu kok, nggak apa-apa ya. Nanti boleh lihat rekaman juga. Lanjut, Bu Kesui udah, tadi Ibu Sinta, eh, panggilan buat Raja Pisha. Pisha, saya pernah tahu ya. eh Seperti ini Bu Sinta tulisannya. Hmm, ya ini bahas. Jadi gini teman-teman, kalau di film-film kolosal gitu, dia ada istilah tertentu lagi. Makanya kayak tadi saya nggak berani jawab. Tapi kalau yang saya tahu saya jawab ya. Pisha, ya. Jadi mereka itu eh, apa memanggil si rajanya itu adalah Pisha. Memang ada istilah-istilah tertentu kayak gitu. Ini tulisannya Pisha. Oh, berarti Bu Sinta juga senang nonton ya, Bu ya. Saya sudah hampir tidak pernah ya, 来不及了 ya, nggak keburu ya, bisa. Oke, sudah lanjut ya, saya lanjut lagi. Hmm, jadi memang Pisca kalau kita artikan itu adalah raja. Jadi memang dia adalah panggilan kehormatan gitu ya. Jadi makanya nanti kalau teman-teman nonton Kolosal, mereka tuh manggil raja, manggil si maharajanya Pisca. Nah, teman-teman tahu ini memang panggilan, sorry, panggilan kehormatan gitu. Jadi memang khusus buat raja ya, panggilan ke maharaja, panggilan khusus. Kayak istilah khusus buat si maharaja, buat si raja atau maharaja. Bisa. Jadi mereka nggak pakai ni gitu, meo meo, itu namanya nggak sopan gitu ya. Jadi namanya kan kita bilang bangsawan sama itulah kira-kira ya. Jadi teman-teman kalau misal kita sebagai apa di bawahnya, maka kita akan panggil dia bukan Anda, bukan ni atau nin, tapi ya itu bisa gitu ya. Artinya maharaja atau raja. Kayak gitu. Oh, Bu Sinta senang ya. Baik, lanjut. eh itu tadi yang Bu Sinta, terus saya sebentar saya scroll dulu ya. Itu udah, terus takai. Oh, takai juga sama, betul. Takai sama tayue itu sama. Saya izin tulis di sini aja ya, biar nggak banyak ya. Jadi ada takai. Kita pernah belajar takai ya? Atau dua-duanya udah pernah? Takai. Kira-kira ini sama, tapi dia saya satuin di tayue karena posisinya depan ya. Jadi takai, kira-kira. Sama tayue sama takai. 大约2个小时，大概2个小时 sama ya. Ini ada Ibu Lina, ada Ibu Ineke, sama Ibu Sylvia. Tapi pakai G ya, nggak pakai K, pakai G. Kininnya pakai G, takai. Memang G bunyinya K. Nah ya, tapi ketikannya DAGAI ya, tulisannya takai. Bacanya sih K betul. Tapi kalau K bacanya KH ya, jangan terbalik. Oke, lanjut berikutnya. Hmm, ada Ibu Lina ya, yang udah berarti saya lanjut ya. 老师大约2个小时左右什么意思? Oh, itu kira-kira 2 jam. 2个小时 itu 2 jam. 2 小时 itu jam ya. Sudah kejawab ya. 还可以跟差不多一样吗? Oh, 差不多 tadi udah kejawab ya Bu Ratna ya berarti ya. Oke, baik. Berarti ini udah kejawab semua. Ada Ibu Shisu Chiu. Ni hao, Ibu. Ya, saya baru mulai baca sampai yang chattingan Ibu. Terus ada Ibu Grace. Ya, Bukaci Ibu. Kemudian ada Pak Martinus. 差不多 apakah bisa berarti beda tidak banyak? Iya, Pak. Benar. Beda tidak banyak itu 差不多 beda tidak banyak. Ya, kurang lebih, betul. Beda tidak banyak. Kayak gini, misalnya contoh Pak Martinus dulu di Indonesia. Terus sekarang Bapak pindah ke Malaysia ya. Terus saya tanya dong, Pak Martinus, 在 Malaysia 怎么样 gitu ya. Oh, 差不多, 食品呢, makanan gimana? Oh, 差不多, tidak jauh berbeda. Misalnya contoh ya, saya kasih contoh Indonesia dan Malaysia karena kita deket. Makanannya juga mirip-mirip ya. Maka Pak Martinus boleh bilang, oh beda tidak jauh loh, 是差不多. Itu juga boleh ya.
给，再来是一部风啊，去欧洲小心小偷。哦，对对对，欧洲ya, ya salah satu hal ya kemarin udah diwanti-wanti bener Bu Ponga ya. Jadi ya tour guide-nya juga kasih tahu kita ya 特别特别的小心. Ya karena mereka banyak pendatang. Sebenarnya memang bukan orang aslinya si Italinya sana bukan ya, bukan aslinya orang Milan. Tapi karena banyak pendatang, mungkin susah cari kerja, akhirnya tingkat penganggurannya tinggi kayak gitu ya. Seperti itu. 对对对，我们大家都很小心的ya. Sangat hati-hati karena sebelumnya dengar banyak kabar ya. Dan trip yang kita, grup kita ya bersyukur lagi gitu ya. Semuanya aman ya, tidak ada berita yang kayak gitu. Beda sama grup sebelumnya. Jadi kita saking ramainya gitu ya, kita bagi dua grup. Jadi total tuh 1.400 orang yang berangkat, kita bagi dua sesi. Jadi sesi 700 orang itu yang awal Mei. Nah, saya grup yang kedua. Nah, grup yang kedua ini kita kebagian banyak info gitu ya. Makanya ya kita udah mulai sangat berhati-hati kayak gitu ya. 对对对，很多小偷。再来是 Ibu Nani, 可以看第4页吗? Oh, halaman 4, boleh Bu. Ini silakan ya Bu. Oke, baik. Terus, ini ketikannya udah benar Bu ya. 可以看第4页吗? Ketikannya semua udah benar ya. 谢谢您. 恭喜您. Ya, congrats juga ya, sudah benar semua. Terus Ibu Shi Sucio sedang dalam perjalanan, 在路上 ya. Saya izin tulis di sini ya. 在路上, on the way ya. 在路上. Kalau posisi di bawah agak susah tulisnya. Ini on the way. Dalam perjalanan. Teman-teman yang tadi ada nanya, oh Bu Rosela. Bu Rosela masih ingat gak? Ini sampingnya apa nih? Lu. Ibu Rosela masih di dalam Zoom kah? Ya, saya tulis agak jelas ya. Sampingnya apa? Sampingnya yang kayak ken ya tadi di permulaan. Sebentar ya, saya balik ke depan biar nggak tulis ulang. Ya, jadi lu jalan berjalan ya, apa namanya? Semua berhubungan dengan kaki. Ya, jadi dia ada 足字旁 lu 在路上 on the way. Oke, lumayan kebantu ya. Ini kayaknya berhubungan sama kaki deh. Oh, ternyata artinya sedang dalam perjalanan ya, on the way. Oke, ada satu lagi pertanyaan yang masuk Pak Andreas ya. Lalu ada apa bedanya cuacu dengan 接住 抛出的东西 yang artinya sama-sama to catch. Oh, oke. 抓住 sama 接住抛出的东西. Oh, oke. Ya, kalau bahasa Inggrisnya sama-sama to catch gitu ya. Kalau bahasa Mandarinnya berbeda sih, berbeda. Jadi gini, saya tulis dulu ya, saya tulis dulu. Ini sudah selesai? Kalau sudah, saya ganti halaman ya untuk. Oh ya, di sini aja ya, Pak. Hmm, tadi ada cuacu. Cuacu itu nge-grab sih sebenarnya, Pak. Grab. Cuacu. Kalau saya bilang ini bukan catch-nya, tapi cuacu. Cuacu. Cuacu itu tangkap, tangkap, nge-grab. Jadi misalnya contoh cuacu, 小偷. Tadi ada ada apa namanya pencopet ya, pas banget. Jadi ini lebih ke menangkap ya, menangkap. Saya tulis dulu ya, tapi saya kasih contoh jadi teman-teman paham. Cuacu, 小偷. Ini nggak bisa ya, Pak. Sebentar. Kok nggak bisa dia hapus? Oh, udah bisa. Oke, bisa. Oh, ya, ya. Oh, oke. Nah, cuacu
Xiao yang tadi dibahas Bu Fonga ya sekalian xiao tou ini pencopet, pencuri juga boleh. Jadi ini lebih ke menangkap. Terus menangkap apa lagi? Eh, Teman-teman di screenshot dulu. Saya mau ganti halaman. Nanti saya balik lagi ya. Cuacu, 树枝. Teman-teman tahu 树枝? 树枝 ini adalah ranting pohon. Kalau yang lagi contoh kita bilang misalnya kita lagi mau manjat gitu ya, manjat sesuatu tapi perlu nge-grab si ranting pohon tuh namanya cuacu. Teman-teman lihat tangan saya, itu namanya cuacu. Jadi kalau teman-teman pegang sesuatu dengan begini, dengan tangannya digenggam gitu ya, itu namanya cuacu. Nah, satu lagi tadi pertanyaan Pak Andreas, 接住对吗？接住. Kalau 接住itu terima, tidak perlu harus digenggam. 接住, nah 接住球. Kalau kita lagi main bola satu tim, 球. Jadi teman-teman oper bola ke saya tangkap bolanya. Nggak perlu di, diginiin, itu maksudnya. Tapi kalau nangkap si penjahat harus digenggam erat-erat, kalau nggak dia lari, itu maksudnya. Ya, jadi bedanya dapat nggak Pak Andreas? Sama cuacu, 树枝itu ranting pohon mesti digenggam, kalau nggak jatuh. Kalau 接住 itu cuman terima, terima tapi tangannya nggak harus begini, terima aja. Terima bola contoh, kan nggak sampai harus digenggam erat banget kan. Itu namanya 接住, 接住球, kayak gitu. 球 ini bola. Eh, apakah cukup jelas? Apakah saya menjawab pertanyaan Pak Andreas? Coba saya lihat ya. Sama-sama to catch, iya, iya. Kalau bahasa Inggris sih mirip, tapi sebenarnya beda ya, beda sedikit di konteksnya ya. 接住 接住东西. Jadi kalau kita misalnya nih contoh kita lagi mau apa estafet barang gitu ya dari ini ke misalnya si A si B. Nah, saya akan bilang 接住东西gitu ya. 接住 pakai 接 karena nggak perlu harus digenggam erat-erat tapi cuman cukup terima. Ini namanya terima gitu. Sebentar saya lihat. Tangkap pencopet. Nah, ini. Oh ya, tadi ya nih. 抓住. 抓住 itu tangkap. 抓住 xiao tou. Xiao tou dari pencopet atau pencuri ya. Ah, Dokter Evelyn, xiao tou itu pencopet atau pencuri. Kalau arti masing-masing kata pencuri kan eh, pencuri kecil kan 老师. Enggak, xiao ini sebenarnya orang dewasa juga xiao. Cuman dia curinya itu dalam konteksnya copet, pencurian kecil gitu ya. Nah, dia bukan tergolong yang kayak penjahat. Kalau penjahat gede itu namanya udah bunuh orang. Kayak gitu kira-kira logikanya ya. Tapi kalau pencurinya anak kecil juga sama, ngomongnya 小偷. Cuman tinggal kita jelasin, oh 小偷是一名20多岁的男子. Misalnya ya, pencurinya adalah seorang pemuda yang usia 20-an. Berarti kita tahu. Atau 小偷是一个小孩子. 小偷是一个小孩子. Jadi kita tinggal jelasin, oh pencurinya atau pencopetnya adalah seorang anak kecil. Kayak gitu ya. Oh, kayak gitu ya. Jadi tetap kalau anak kecil atau orang dewasa kita tetap 小偷. Jadi bukan xiaonya karena kecil, 不是的 ya. Memang dia satu istilah ya. Oke, terus Bu Rosela, kalau sempat ada sesi bahas tentang radikal ya. Ya, boleh Bu. Nah, sambil saya siapin bahan juga ya, biar teman-teman catch up-nya lebih gampang. Ibu Lisa, jelasin pemakaian partikel pa. Ibu Lisa sabar, nanti kalau Ibu ikut kelas saya di modul, kayaknya modul 3 ini ya, grammar terakhir itu kita akan bahas pa, lengkap. Ya, jadi saya ingat saya susunnya lengkap, nanti kita ada grammar di, eh, apa namanya, episode, apa namanya,
pelajaran terakhir gitu ya. Nah, itu akan bahas tentang Pak ya. Jadi Ibu boleh ikut juga lewat kelas ya. Hmm, ya, oke ya. Jadi ini semoga kejawab ya. Serah terima pekerjaan itu adalah 我们说bukan serah terima ini, 不是的, beda. Ini cuman kayak kita lempar barang, suruh dia terima. 接住. Misalnya contoh saya mau oper sesuatu, saya akan kasih tahu orangnya kan, kalau nggak dia nggak siap kan. Jadi 接住哦，接好了，我要扔了, saya mau lempar ya, gitu ya, 我要扔了. Jadi ini cuman maksudnya terima, secara benar-benar terima. Kalau serah terima kerjaan itu namanya 交代. 交代工作 gitu ya, 交代工作. So, 交代工作. Saya tulisin 工作. Jadi kalau misalnya serah terima, 我们说交. Serah terima. Kayak misalnya orang mau resign gitu ya, serah terima kerjaan. Nah, 不一样 ya. Kalau ini cuma 接住, benar terima barang doang. Gitu. Oke, terus Ibu Rosela hampir salah lagi antara yu sama tou karena beda pinggiran. Iya, beda dikit ya, beda sampingnya. Itu karena pusho ya. Kalau yu kuai de yu kan berhubungan dengan hati. Kalau xiao tou de tou karena dia pencopet berhubungan dengan orang. Makanya, sorry ya, saya balik dulu. Makanya dia ada ren zipang. Ini ada ren zipang. Ini kalau di miring apa di vertikalin dia jadi ren orang, berhubungan dengan orang kayak gitu. Ya. Justru hampir salahnya itu membuat kita bersyukur, oh ternyata ini ada hubungan kayak gini ya, jadi gampang untuk dihafalin ya. Oke ya. How, sudah semua ya berarti ya, tinggal yang Pa. Nanti Ibu apa tadi Lisa ya. Ya, Ibu Lisia boleh ikut kelas juga karena di modul kita akan bahas sih kayak gitu. Oke ya. 好，谢谢大家，谢谢班长，我们下星期见，拜拜，谢谢，谢谢老师。不客谢气，谢老师。谢谢老师。谢谢老师，谢谢班长，再